Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Excel untuk pemula seri yang ke-25 dan sekaligus video saya yang ke-775 kali ini, kita akan belajar selingan tentang rumus lookup. Di dalam pertemuan video saya sebelumnya, kita telah mempelajari V lookup dan H lookup. Nah, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara V lookup, H lookup, dan lookup. Jadi sebetulnya ada tiga. Walaupun di dalam masyarakat umum memakai administrasi perkantoran itu yang dikenal hanya dua, yaitu V lookup dan H lookup. Maka video ini saya akan memberikan inspirasi tentang lookup. Seperti apa dan bagaimana, mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, jadi kita akan membahas VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, apa perbedaan dan bagaimana penggunaannya. Nah, sekarang kita akan kasih contoh sederhana saja. Misalnya kita punya kode, katakanlah BR1. Nah, ini seperti biasa kalau ini gabungan antara teks dan angka ditarik, otomatis dia jadi ini. 7 aja ya. 7. Kemudian eh, kita akan buat BR1 itu misalnya buku, pensil, pulpen, stabilo, typo, spidol, kemudian satu lagi misalnya flash disk misalnya. Ini adalah alat-alat kita bekerja. Oke, nah buku harganya katakanlah 5.000, pensil 2.000, pulpen 9.000, stabilo 10.000, ini 8.000, 12.000, dan ini 30.000. Perhatikan, sengaja saya buat tanpa ada itu ya, nolnya 3, supaya kita mengingat fungsi dari P special values ya, dimana kita akan pinjam kolom K, yaitu ini saya kalikan 1000. Ini mengingat, jadi supaya tidak lupa ya, harus sering dipakai. Kemudian perhatikan di formula barnya ini kan berupa rumus. Kita copy aja dia. Yang kita copy ini kan seluruhnya, tidak hanya rumusnya, tapi termasuk hasilnya. Sehingga kalau kita paste biasa di sini pasti error, ya kan? Maka saya selalu mensosialisasikan apa yang disebut sebagai P spesial. Jadi di dalam paste di pojok kiri dari lembar kerja kita itu kan ada bawahnya paste, itu ada anak panah kecil, di sini ada sub-subnya, salah satunya P spesial di sini. Nah, nah P spesial kita bisa memilih apapun di sini. Kalau all itu yang siap, yang dikenal oleh awam, ya. All itu ya termasuk formula, values, format, komen dan segala macamnya. Nah, di sini kita akan ngambil values-nya saja. Klik OK. Sehingga kolom K yang saya sebut sebagai pinjam ini kita hapus. Macam itu. Oke, ya ini. Nah, kalau kita menggunakan VLOOKUP, saya kira Anda paham. Ini harus dikasih name box. Suatu set ini dikasih name box. Tetapi ya oke lah, sambil mengulang ya. Ini kita kasih nama ATK. Oke, ATK. Nah, sekarang sekalian mengingat yang namanya P spesial. Tadi kan sudah value, sekarang kita akan P spesial juga tapi transpose. Kita copy ini. Kita copy ke sini misalnya. Kalau paste biasa otomatis artinya proses itu, tetapi kita akan mengenal paste spesial. Di sini ada yang pilihannya transpose. Nah, dia akan sajikan secara horizontal. Jadi transpose itu seperti eh, mengubah
tayangan atau gaya tampilan data yang vertikal menjadi horizontal. Demikian sebaliknya. Ini pun kita kasih nama di sini. Kita kasih nama misalnya adalah ATKH, ATK HUR gitu ya, ATK HUR. Ya, ini seluruhnya gitu. Itu VLOOKUP dan LOOKUP. Sehingga kalau kita ketik di sini BR7, tergantung kita mau menggunakan yang horizontal atau yang vertikal. Kalau yang horizontal, kalau yang vertikal kita pakainya V lookup. Dia tanya lookup value-nya mana ini, tabelary-nya mana tadi ATK. Kolom kedua ininya 0. Munculnya BR, ya ini BR1. BR1 yang ada di ah, yang ada di A1, BR1 ATK. Ya, ini kenapa munculnya tidak sesuai dengan daftar, kita cek. Ya, oh sama kok ini BR7 flash disk ya. Kalau ini kita ganti BR3 enter ya pulpen gitu. Itu karena sumbernya vertikal. Untuk kode yang sama di bawahnya ya, saya tulis di bawahnya aja. Karena kita sudah membahas secara khusus di dalam video khusus. Ini kalau kita berdasarkan yang horizontal, kita menggunakannya HLOOKUP. HLOOKUP sumbernya sama. Table array-nya adalah ATK HOR tadi, ATK HOR. Baris kedua, ini 0. Perhatikan hasilnya sama ya, pulpen. Gitu. Jadi saya kira untuk yang rumus H lookup maupun V lookup dan ada masalah. Sekarang kalau kita menggunakan lookup bagaimana? Nah ini kan secara horizontal, vertikal. Ini kita kasih nama misalnya KDV, KDV. Yang saya kasih blok kuning ini namanya KDV. Yang saya kasih blok hijau ini kita kasih nama. Oh ya, blok-blok ini hanya untuk menjelaskan ya, tidak harus. Yang saya kasih hijau ini kita sebut BRV, barang V, vertikal. Sedangkan yang ini, yang saya kasih warna biru, itu kita kasih nama, nimboxnya adalah HRV. Ya, udah. Sehingga kalau kita mau mengundang yang namanya sama ya, BR3 sama di situ. Ini kita pakai lookup misalnya, lookup. Oke. Nah, di sini lookup value-nya tetap ini. Ya. Lookup vektornya adalah eh, KDV yang kuning itu. KDV. Yang kita ambil yang buku misalnya ya berarti BRV. Munculnya sama. Pulpen maksudnya. Pulpen. Demikian juga kalau ditulis secara horizontal, kita kasih nama ini misalnya KDH. Ya. KDH ini saya kasih, ya ini KDH. KDH. Ya. Jadi kita sekarang mempunyai KDV, KDH gitu ya. Ini saya kasih blok warna coklat atau ini warna ini ya. Jadi sekali lagi warna-warni ini hanya untuk membantu di dalam menjelaskan, tidak ada kaitannya dengan rumus lookup itu sendiri. Nah ini yang ini horizontal ini saya kasih nama B, BRV. Sedangkan yang ini kita kasih nama, misalnya saya kasih warna warna yang ini misalnya. Ini kita kasih nama HRH, HRH. Yang ini tadi H. Ini kita kasih nama BRH.
Sehingga cek dulu ya, yang atas adalah KDH, dicek nih KDH. Kemudian di baris keduanya adalah BRH, kemudian yang di bawah sendiri HRH. Nah, singkatan-singkatan ini di dalam namebooknya Anda bebas menentukan pakai singkatan apa. Kalau saya menggunakan BRV itu nama barang, V yang ditulis secara vertikal, BRH nama barang yang diketik secara horizontal dan seterusnya. Jadi inisialnya silahkan, tetapi tetap harus dalam satu kata. Oke, kita coba. Jadi pada waktu lookup pun ini tetap lookup. Ya. Nah, baik baik vertikal maupun horizontal, rumusnya sama-sama lookup. Yang membedakan hanya nanti di lookup vektor dan result vektor. Lookup vektornya sama semua. Lookup value ya, lookup value baik VLOOKUP, HLOOKUP maupun lookup sama. Ini yang di A1 ini. Kemudian lookup vektornya ya karena horizontal tadi kita namanya BRH, KDH maksudnya KDH, tetapi eh, result vektornya diambil dari BRH. Hasilnya sama, pulpen. Ya, jadi untuk hasil yang sama, sumbernya berbeda, tetapi hasilnya sama. Caranya agak beda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda mau memilih pakai VLOOKUP atau HLOOKUP atau lookup saja. Itu adalah pilihan. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang baru saja saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak relasi teman atau siapapun yang menerima video ini akan menjadi tercerahkan, terinspirasi, akhirnya mencoba dan akhirnya paham. Nah, pada saat paham itulah yang disebut sebagai kompeten. Ya, kita harus kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.